Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Oke, baik teman-teman semuanya yang saya hormati, kembali lagi pada channel saya ini, yaitu channel dalam rangka belajar atau menambah wawasan ilmu. Karena memang kalau kita tidak selalu menambah ilmu, artinya kita setengah dari kehidupan kita atau anugerah yang diberikan Allah kepada kita itu akan berkurang. Karena memang kualitas kemanusiaan kita bisa naik atau meningkat derajatnya di sisi Allah atau di tengah sosial itu karena kita mau dan berani serta bersungguh-sungguh membuka gerbang pengetahuan atau membuka wawasan pengetahuan. Nah, pada tema hari ini salah satunya yaitu membuka wawasan pada zaman era klasik, terutama era-era awal kebangkitan Islam. Kalau kemarin kita sudah membahas sedikit atau pengantar dari ide-ide atau gagasannya Al-Kindi, hari ini kita mencoba mengambil beberapa ide pokok, yaitu tentang falsafah al-ula. Jadi memang Al-Kindi ini, dibalik dia saat itu dikenal sebagai filosof Arab pertama, dan salah satu karyanya atau bukunya yang fundamental dan bahkan sampai hari ini itu masih dalam kajian yang panjang dan belum selesai. Artinya ilmu yang saat itu yang digagas oleh Al-Kindi sampai berabad-abad sampai hari ini ternyata itu masih relevan atau masih kompatibel dengan hari ini. Buktinya apa? Buktinya kita sering mendengar seminar-seminar, diskusi-diskusi, terutama yaitu membahas falsafah al-ula. Jadi falsafah al-ula ini sebenarnya adalah sebuah naskah atau buku yang itu dipersembahkan oleh Al-Kindi kepada salah satu raja, yaitu Raja Al-Muta'sim saat itu. Jadi kalau kita melihat raja-raja Abbasiyah itu kan ada Abu Abbas As-Saffah, ada juga Abu Ja'far Al-Mansur, ada juga Al-Mahdi, ada juga Al-Hadi, kemudian Harun Ar-Rasyid, kemudian Al-Amin, kemudian Al-Ma'mun. Nah, setelah Al-Ma'mun ini dilanjutkan estafet kerajaan yang dipimpin oleh Al-Muta'sim ini. Dan Al-Muta'sim inilah yang diberikan sebuah kitab oleh Al-Kindi, namanya itu Falsafah Al-Ula. Jadi kalau kita melihat secara genealogi sejarahnya, jadi Al-Kindi itu pionernya itu pada masa hidupnya itu pada saat itu, yaitu antara hidupnya era Al-Amin, Al-Ma'mun, dan Al-Muta'sim ini. Jadi kenapa kok beliau itu mengarang atau menulis kitab Falsafah Al-Ula ini? Jadi memang beliau ini seorang yang memang punya jasa besar dan keberanian, yaitu menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani yang dibawa ke dalam dunia Arab. Nah, dan secara otomatis karena beliau itu mengkaji pemikiran-pemikiran orang Yunani, beliau itu terinspirasi dari idenya Aristoteles, terutama yaitu tentang sebab pertama, atau mungkin kita menyebutnya atau kita mengenalnya itu causa prima atau penggerak pertama. Jadi penggerak pertama ini kalau di dalam dunia Islam itu disebut sebagai Tuhan.
Dari penggerak pertama inilah yang nanti menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, atau juga bisa disebut sebagai sebab pertama. Jadi adanya sebab dan akibat yang ada di alam semesta ini, itu semuanya itu ada sebab. Nah, sebab pertama itulah yang menjadikan sebab-sebab hingga penciptaan hari ini. Nah, jadi memang beliau ini terinspirasi dari idenya Aristoteles yang dikenal sebagai penggerak pertama atau yang disebut sebagai causa prima. Oke, lalu ada apa dengan kitab Falsafah Al-Ula ini? Al-Kindi itu pernah menyebutkan bahwa di antara ilmu yang ada, yang memiliki derajat tinggi adalah filsafat. Jadi filsafat itu kan idenya itu sangat banyak. Kalau teman-teman itu jeli atau mengkaji filsafat itu, baik itu Islam, baik itu Barat, itu kan banyak corak sekali ide-ide pemikiran filsafat. Ada marxisme, ada idealisme, ada realisme, pragmatisme. Bahkan nanti di Islam mungkin saya juga insya Allah akan mengangkat juga ada yang namanya Al-Hikmah Al-Masrikiyah dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah corak-corak ide-ide filsafat. Dan katanya Al-Kindi itu, semua ilmu filsafat itu derajatnya itu tinggi. Nah, akan tetapi beliau melanjutkan bahwa dan di antara filsafat yang paling tinggi, jadi di antara berbagai macam banyaknya filsafat, itu ada yang jauh lebih tinggi dari semua corak filsafat itu. Beliau menyebutnya itu adalah falsafah al-ula. Jadi filsafat yang membahas ketuhanan, ya kan? Nah, kenapa kok disebut mulia? Karena yang dikaji, yang dijadikan objek itu adalah ketuhanan. Mungkin kita agak merasa heran, kenapa kok Allah itu dijadikan objek? Inilah cirinya filsafat. Karena memang filsafat itu mampu menjangkau sesuatu yang itu tidak bisa dijangkau oleh sains atau ilmu pengetahuan. Jadi bedanya itu bahwa ilmu pengetahuan itu dianggap suatu kebenaran ketika butuh adanya fakta dan bukti yang koheren. Jadi ilmu atau sains tidak bisa dikatakan itu sebagai kebenaran ketika itu tidak ada datanya atau tidak ada faktanya. Ya kan? Berbeda dengan filsafat. Filsafat itu tidak butuh data maupun fakta. Contoh kecil, sains itu tidak bisa menjangkau keberadaan Tuhan, tidak bisa menjangkau eksistensi Tuhan, tidak bisa menjangkau esensi Tuhan. Tapi filsafat itu mencoba untuk menggali ke sana. Makanya di sini beliau punya produk ide yang disebut itu falsafah al-ula yang coraknya itu metafisik. Jadi kalau dalam dunia filsafat itu ada non fisik, ada yang namanya metafisik, ya. Jadi gampangnya itu adalah sesuatu yang nampak, yang bisa diindra, yang bisa didengar, yang bisa dijangkau. Itu sesuatu yang disebut fisik. Kalau sudah metafisik, itu sudah melampaui yang fisik. Seperti Tuhan, neraka, dan lain sebagainya, masa depan, dan lain sebagainya. Tapi filsafat itu mencoba menjangkau hal itu. Akan tetapi, yang lebih tinggi derajatnya, atau yang memiliki kedudukan yang mulia, yaitu adalah falsafah al-ula. Oke. Akan tetapi, ketika beliau itu mengarang falsafah ula ini, jauh-jauh hari, Al-Kindi itu memiliki banyak tantangan dan kendala. Nah, kita coba lihat. Jadi saat itu beliau itu memiliki kesulitan, terutama itu dalam menyampaikan gagasan-gagasan filosofis. Jadi di dunia Yunani, ya kan, di alam Yunani atau tradisi Yunani kuno, terutama juga di Mesir, itu kan banyak istilah atau gagasan yang itu tidak dikenal oleh bangsa Arab. Contoh kecil misalkan Plato memiliki idealisme. Itu kan orang Arab tidak tahu. Bahkan di Al-Quran itu tidak ada petunjuk idealisme itu seperti apa dan cara kerjanya itu seperti apa.
Kemudian ada juga yang namanya misalkan Al-Kindi itu menggali gagasannya Plotinus, yaitu tentang emanasi, ya kan? Emanasi itu kan meleburnya sesuatu yang itu menjadi sebab segalanya. Nah, itu kalau disampaikan atau disampaikan ke dalam dunia Arab saat itu Al-Kindi itu agak kerepotan, agak kerepotan. Jadi ada banyak hal gagasan yang ditemukan oleh Al-Kindi yang dikaji oleh beliau dari naskah-naskahnya orang Yunani itu, beliau itu agak kerepotan, terutama untuk memudahkan ide-ide yang ada di alam Yunani itu dibawa ke Arab. Beliau itu berusaha bagaimana ide yang ditangkap oleh beliau itu mudah dipahami oleh para pelajar-pelajar Arab. Nah, itu juga salah satu tantangan Al-Kindi. Jadi beliau memang berusaha bagaimana caranya suatu ide yang sudah ada, ya kan, yang itu sudah istilahnya itu kebenarannya sudah diuji, itu bagaimana caranya bisa dibawa ke dunia Arab dan mampu dipahami oleh orang-orang Arab. Kemudian adanya tantangan atau serangan yang dilancarkan oleh kalangan terutama terhadap filsafat. Jadi memang kalau kita membaca terutama orang-orang fuqaha atau orang-orang fikih itu kan agak sinis dengan filsafat, ya kan, sedikit-sedikit halal, sedikit-sedikit haram dan lain sebagainya. Sedangkan saat itu seorang yang mengkaji filsafat atau seorang filosof itu dianggap pembuat bid'ah dan kekufuran. Jadi dianggap yang disampaikan oleh para filosof itu sesuatu yang baru yang itu tidak ada di dunia Islam. Jadi misalkan mengatakan bahwa ada penggerak pertama, misalkan yang seperti saya sebutkan tadi, ada kausa prima, itu kan tidak ada di Al-Quran, di hadis itu tidak disebutkan. Tapi kalau kita mengkaji lebih mendalam bahwa adanya Tuhan yang Esa dan adanya penggerak pertama yang diidekan oleh Aristoteles itu kan hampir mirip, ya kan? Hampir mirip, hanya saja kan penyebutannya itu berbeda. Nah, itu yang menjadikan saat itu para pengkaji filsafat ketika menyampaikan atau menggeluti dunia filsafat itu dianggap membuat sesuatu yang baru. Ini pun juga menjadi tantangan Al-Kindi, bagaimana filsafat itu bisa membumi, ya kan, terutama di dunia Arab. Nah, tegasnya Al-Kindi bahwa menerjemahkan secara langsung sesuai gramatika istilah Yunani ke dalam bahasa Arab itu pun juga agak kesulitan, ya kan. Ada istilah-istilah yang itu memang sangat sulit untuk diuraikan di dalam naskah-naskah Arab. Al-Kindi menyebutkan di situ seperti hil, yaitu diterjemahkan dengan tin atau tanah liat. Bahkan ada juga istilah seperti filosof, filosofos, falsafah, filosofia, fantasia. Itu kan bahasa-bahasa yang asing, ya kan. Kalau di dalam Al-Quran itu kan disebut al-hikmah atau kebijaksanaan. Nah, sedangkan seorang filosof itu kan orang yang terus-menerus mencari hikmah. Nah, mungkin itu adalah salah satu petunjuk al-hikmah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah petunjuk dari orang yang senantiasa mencari hikmah kebenaran. Nah, di situ beliau mengambil istilah Yunani, kemudian menjelaskan dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, seperti filosof dan lain sebagainya. Nah, karena menurut Al-Kindi itu agama tidak bertentangan dengan filsafat, beliau itu mencoba menyelaraskan, ya kan, menyelaraskan. Bahkan beliau itu agak hati-hatinya bahwa agama dan filsafat, walaupun nanti filosof belakangnya itu ada yang mengatakan lebih tinggi filsafat, ada yang mengatakan bahwa filsafat itu di bawahnya agama. Tapi bagi Al-Kindi untuk kehati-hatiannya saat itu, beliau itu agak sungkan atau agak keberatan mengatakan bahwa agama dan filsafat itu sejajar.
menyelaraskan atau menghubungkan antara agama dan filsafat. Kenapa demikian? Beliau punya pendapat bahwa atas usahanya filsafat Yunani itu dibawa di dunia Arab, beliau itu usahanya membuat kisah-kisah atau riwayat. Maksudnya bahwa orang-orang atau zaman dulu kan banyak suku-suku, masih ada banyak suku-suku. Beliau itu mencoba menggali riwayat-riwayat orang-orang dahulu. Ternyata beliau itu menemukan bahwa nenek moyangnya orang Arab itu pun juga ternyata bersaudara dengan orang Yunani. Ya kan? Di situ kan menunjukkan bahwa bangsa Arab dan Yunani itu sebenarnya itu bersaudara. Nah, ketika sudah menemukan hubungan persaudaraan itu, beliau menegaskan bahwa sehingga tidak patut permusuhan antara orang Arab dan orang Yunani. Jadi maksudnya beliau itu ingin mengatakan bahwa dengan adanya kasanah pengetahuan yang ada di Yunani itu yang dibawa Al-Kindi ke dalam dunia Arab, itu jangan jadikan orang yang mengkaji kasanah-kasanah orang Yunani itu dianggap sebagai orang yang membuat sesuatu yang baru, atau dianggap sebagai orang yang membawa kekufuran dan lain sebagainya. Karena tegasnya Al-Ghazali itu, orang Arab dan orang Yunani itu sebenarnya itu bersaudara. Nah, kenapa kok beliau mampu mengatakan itu? Karena beliau itu menggali kisah-kisah zaman dahulu dan riwayat orang-orang dahulu. Nah, tegasnya beliau bahwa menyatakan bahwa kebenaran ialah kebenaran yang bisa datang dari mana saja, dan umat Islam tidak perlu sungkan untuk mengakui dan mengambilnya. Iya kan? Kita mengakui bahwa kebenaran itu ada di mana-mana. Tidak hanya milik orang Islam, tidak hanya milik orang Kristen, tidak hanya milik orang Syiah, tidak hanya milik orang Sunni. Kalau itu kebenaran, ya kan, yang datangnya dari siapapun atau dari manapun, kita itu tidak boleh sungkan untuk mengakui bahwa itu adalah kebenaran. Biasanya kita kan merasa sinis dulu. Oh, yang mengatakan itu adalah orang Syiah, kita nggak mau mengambilnya. Oh, yang mengatakan itu adalah orang Murji'ah, kita sungkan untuk mengambilnya. Bahkan Al-Kindi itu mempelajari kita bahwa Fir'aun saja seandainya dari mulutnya itu mengeluarkan suatu kebenaran, kita itu layak untuk menerima kebenaran itu walaupun itu disampaikan oleh Fir'aun, ya kan? Nah, ini tegasnya bahwa walaupun kebenarannya itu dari Yunani, dari Mesir, dari manapun dan lain sebagainya, dalam catatan bahwa kalau itu kebenaran, kita nggak boleh sungkan, kita nggak boleh menutup diri untuk tidak mengambilnya. Jadi menurut saya bahwa kebenaran itu adalah cahaya dari Allah, ya kan? Karena kebenaran itu cahaya, dan di alam semesta ini banyak sekali kebenaran ada di mana-mana, maka kita layak untuk mengambilnya. Karena kebenaran itu sumbernya adalah cahaya dari Allah. Nah, disinilah Al-Kindi mencoba menyelaraskan agama dan filsafat. Filsafat itu tujuannya itu mencari kebenaran. Agama pun sama, tujuannya itu juga mencari kebenaran. Jadi sama-sama mencari kebenaran, artinya ada keselarasan antara agama dan filsafat. Nah, beliau mengatakan juga, kita hendaknya tidak merasa malu untuk mengakui sebuah kebenaran dan mengambilnya dari manapun dia berasal. Tadi sudah saya sebutkan, meskipun dari bangsa-bangsa terdahulu ataupun dari bangsa asing. Sedangkan bagi para pencari kebenaran, tidak ada yang lebih berharga kecuali kebenaran itu sendiri. Mengambil kebenaran dari orang lain tersebut tidak akan menurunkan atau merendahkan derajat sang pencari kebenaran, melainkan justru menjadikannya terhormat dan mulia. Jadi kok sampeyan tidak, teman-teman tidak sungkan, tidak sinis dengan kebenaran-kebenaran yang ada di sekeliling kita, ya kan? Itu malah tidak akan menurunkan, bahkan tidak merendahkan derajat kita sebagai seorang pencari ilmu, ya kan? Jadi kita hari ini sangat aneh kalau mencari ilmu itu hanya satu sumber. Wes pokoknya hanya Sunni saja, wes pokoknya hanya Syiah saja. Itu malah kita mendiskreditkan kebenaran-kebenaran yang ada di luar sana. Sedangkan kebenaran yang ada di luar sana
yang ada di daerah sana, yang ada di negeri sana, itu pun juga sama-sama kebenaran. Dan kebenaran itu justru menjadikan kita itu terhormat dan mulia. Jadi yang menjadikan kita mulia itu adalah kebenaran itu sendiri, bukan orang yang menyampaikan kebenaran. Walaupun orang alim itu menyampaikan kebenaran, tapi kok kita tidak menghidupkan kebenaran itu, ya kita tidak mulia atau kita tidak terhormat. Jadi Al-Kindi itu mengajari bahwa ayo kita terbuka, mengambil apa-apa yang ada di sekeliling kita. Kalaupun itu kebenaran, kita jangan sungkan untuk mengambilnya, karena itulah yang meninggikan derajat kita, yang menjadikan kita mulia. Nah, sedangkan apa yang disampaikan oleh Al-Kindi tadi, ternyata itu jauh-jauh hari itu sudah diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa kata beliau bahwa al-hikmah atau pengetahuan dan kebenaran itu adalah milik umat Islam yang tercecer. Jadi kebenaran yang ada dimanapun itu, kalau dalam eranya Al-Kindi, kebenaran yang ada di Yunani terutama saat itu, ya kan, itu adalah hikmah juga. Oleh karena itu ia harus diambil dimanapun ditemukan. Jadi walaupun sampean menemukan kebenaran di Yunani, menemukan kebenaran di sini, di nenek moyang kalian, walaupun itu kebenaran, itu adalah hikmah. Dan sebenarnya menurut Ali bin Abi Thalib itu adalah miliknya orang Islam yang tercecer, ya kan? Maka tugas kita sebagai orang Islam itu seperti halnya jumputi kebenaran-kebenaran yang ada di alam semesta ini, ya, karena kebenaran itu disebut sebagai hikmah. Nah, kemudian beliau itu menyatakan bahwa filsafat itu adalah suatu kebutuhan. Jadi beliau menganggap bahwa keharusan seseorang itu untuk bisa mempelajari filsafat atau bisa berpikir secara filosofis, karena itu metode berpikir yang benar. Sedangkan beliau menegaskan juga itu bukan sesuatu yang aneh atau kemewahan. Jadi jadi kalau hari ini kita belajar filsafat itu ya biasa-biasa saja. Akan tetapi filsafat itu adalah kebutuhan. Jadi kita itu senantiasa mendayagunakan akal kita untuk selalu berpikir yang benar, ya kan? Nah, karena saat itu banyak tantangan dari Al-Kindi dalam mentranslate, mengistilahkan istilah-istilah filsafat di Yunani ke dalam dunia Arab, banyak tantangan, banyak anggapan bahwa nggak usahlah belajar filsafat, nggak usahlah menekuni filsafat. Jadi banyak orang yang itu tidak setuju dengan filsafat. Nah, kalau memang demikian, disebutkan di situ, jika para penentang filsafat itu menyatakan bahwa filsafat adalah perlu, maka mereka harus mempelajarinya. Jadi, yang pertama, kalau kita meyakini filsafat itu perlu, kita harus mempelajari filsafat itu sendiri. Namun sebaliknya, jika mereka menyatakan tidak perlu atau tidak penting, mereka pun harus memberikan argumen untuk itu dan menjelaskannya. Jadi di antara mempelajari filsafat perlu dan tidak perlu, kita pun harus mampu membuktikan bahwa argumen yang tidak perlu itu apa. Argumen filsafat yang kita butuhkan sebagai keperluan itu apa. Jadi kan di situ butuh yang namanya argumentasi. Sedangkan argumentasi ini, ya kan, pemberian argumen dan penjelasan itu adalah bagian dari proses berfilosofis. Jadi kalau sampean membantah filsafat, kalau sampean mengiyakan filsafat, itu ternyata juga sama-sama proses berpikir filosofis. Nah, kemudian menyatakan bahwa meski metode agama dan filsafat berbeda, tetapi tujuan yang ingin dicapai keduanya adalah sama, yaitu moralitas. Jadi jangan salah, agama itu pun titik akhirnya itu adalah akhlak atau budi pekerti yang baik. Sedangkan filsafat pun juga sama. Jadi filsafat itu tidak hanya proses berpikir yang panjang gak selesai, tapi adalah menemukan kebenaran
dan kemudian mampu menghidupkan kebenaran itu sendiri. Nah, ketika orang mampu menghidupkan kebenaran itu kan membentuk seseorang untuk menjadi orang yang bermoralitas. Jadi jangan salah, filsafat itu hanya mengkaji ide-ide yang rumit, ide-ide yang bulat dan lain sebagainya. Enggak, sebenarnya filsafat itu simple, sama seperti halnya agama, yaitu tujuannya adalah membentuk orang agar moralitasnya itu baik, agar akhlaknya itu pun juga baik. Nah, yang unik di dalam kitabnya Falsafah Al-Ula ini, Al-Kindi itu punya gagasan ide tentang Tuhan, yaitu yang disebut sebagai Al-Wahid Al-Hakikoh. Maksudnya itu adalah esa yang sejati. Jadi entitas keesaan Tuhan itu tanpa jamak, berbeda dengan entitas makhluk ciptaan Allah, ya kan? Jadi seperti halnya manusia itu kan jamak, ada manusia A, manusia B, ada manusia orang Afrika, ada manusia orang Eropa dan lain sebagainya. Itu kan jamak, banyak, ya kan? Kemudian ada tumbuhan dan lain sebagainya, itu sifatnya jamak. Sedangkan satu-satunya esa yang sejati yang disebut sebagai Al-Wahid Al-Hakikoh itu adalah Tuhan yang itu tidak berjamak seperti halnya manusia. Maksudnya bahwa kalau ada jamak, artinya itu ada tandingannya. Saya sebagai manusia dan saya punya teman, dan teman saya itu sama seperti halnya manusia. Ini kan secara langsung saya punya tandingan dengan teman saya, atau punya tandingan dengan manusia yang lain. Sedangkan Al-Wahid Al-Hakikoh ini, atau keesaan yang sejati, itu tidak berjamak, dan sekaligus karena itu tidak berjamak, otomatis bahwa Allah itu tidak ada tandingannya. Jadi teori negasi ini sebenarnya beliau itu mencoba ingin mensucikan Allah semurni-murninya. Walaupun demikian, yang disebut tadi Al-Wahid Al-Hakikoh tidak bisa dipahami dengan akal. Jangan salah, saat itu di era awalnya Al-Kindi itu dikenal sebagai filsafat paripatetik. Jadi filsafat yang coraknya itu sangat kuat dengan rasionalitas. Walaupun demikian, Al-Kindi itu menegaskan bahwa Tuhan yang sejati itu bagaimanapun itu tidak bisa diakalkan, ditemukan dengan rasio manusia. Jadi disitulah Al-Kindi itu punya teori yang disebut itu teori negasi. Jadi apa yang kita pikirkan hari ini tentang Tuhan itu sebenarnya enggak Tuhan. Jadi apa yang kita pahami hari ini bahwa Allah itu maha indah, maha baik, maha pengasih, maha penyayang, itu sebenarnya adalah bukan Allah yang maha indah, yang maha baik, atau yang maha kasih sayang. Itu bukan Allah yang sebenarnya. Karena apa? Pemahaman kita tentang Allah yang maha indah dan lain sebagainya itu kan penangkapan pemahaman kita melalui proses akal. Sedangkan proses akal ini sendiri itu tidak mampu menjangkau keesaan Allah yang sejati. Makanya untuk memahami Allah, yaitu salah satu jalannya itu melalui negasi. Jadi apa yang kita ketahui tentang Allah hari ini, apa yang diucapkan oleh teman kita misalkan bahwa Allah itu demikian-demikian, dan apa yang kita logikakan, pikirkan tentang Tuhan, kita ucapkan bahwa itu bukan Allah. Kalau itu mengatakan Allah, berarti Allah yang maha sejati, yang maha besar, yang maha esa, itu nilainya derajat terkurangi dengan keterbatasan rasional kita. Jadi rasio kita itu bukan segalanya untuk mampu menjangkau keluasan Allah, kemahaan Allah. Jadi apapun yang kita tangkap sebagai ketuhanan atau sebagai Allah itu sendiri, kita ucapkan bahwa itu bukan Allah. Coba misalkan kita membayangkan bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu memiliki tangan, Allah itu jangkauannya melebihi jangkauan manusia.
ya kan? Itu kan perspektif kita tentang Allah. Tapi Allah yang sesungguhnya itu jauh lebih maha apa yang kita ketahui hari ini, ya kan? Nah, saya mencoba menganalogikan bahwa seperti halnya kita itu seorang teknisi yang mampu menciptakan robot, ya kan? Kita menguraikan robot dan robot itu sudah jadi. Robot yang sudah jadi ini yang kita ciptakan ini sampai kapanpun dia tidak mampu mengenali kita. Jadi kita itu siapa, hakikatnya siapa, pikirannya bagaimana. Robot yang kita ciptakan ini tidak mampu menjangkau siapa saya, ya kan? Mungkin robot ini melihat bahwa saya punya tangan, saya punya rambut, saya punya mulut dan lain sebagainya. Tapi robot itu tidak mampu menjangkau apa yang ada di dalam diri saya. Nah, seperti halnya manusia yang dianugerahi oleh Allah berupa akal rasio ini ternyata memiliki keterbatasan dalam menjangkau eksistensi Tuhan atau dalam menjangkau wilayah Tuhan. Makanya untuk untuk tidak mengurangi keesaan Tuhan itu kita harus menggunakan teori negasi atau teori negatif. Makanya al-wahid al-haqiqah yang boleh disebut secara positif itu hanya al-wahid. Jadi semuanya selain al-wahid itu harus kita anggap sebagai negatif. Seperti halnya tadi saya ucapkan bahwa Allah itu maha indah. Tidak, Allah itu tidak maha indah seperti yang di dalam pikiran saya. Jadi kemaha indahan Allah itu seperti apa? Kita itu tidak bisa membayangkan. Karena saking luasnya keindahan Allah, akal ini tidak mampu. Dan yang boleh dianggap secara positif itu hanya keesaan Allah itu sendiri. Karena memang keesaan itu tidak ada yang mampu membandinginya. Kalau tadi disebutkan ada jamak, ya kan? Nah, keesaan ini tidak ada jamaknya atau tidak ada tandingannya. Makanya kita boleh menyebut yang positif itu hanya al-wahid. Nah, kata Al-Kindi untuk menegaskan teori negasi di atas tadi yang sudah saya sebutkan, beliau itu menganjurkan yaitu seseorang itu tidak boleh memahami kecuali tunduk dan patuh total padanya. Jadi memahami Allah itu seperti apa, hakikatnya itu bagaimana, zatnya itu dari mana, itu kita nggak boleh. Bahkan di dalam Al-Quran itu kan kita diwanti-wanti jangan jangan mempelajari wilayahnya Allah, ya kan? Bukan berarti kita itu nggak boleh. Hanya saja kalau kita mempelajari wilayahnya Allah, kita akan membuang waktu-waktu kita atau waktu kita itu akan menjadi sia-sia. Makanya beliau menganjurkan sudahlah kita tunduk dan patuh total saja kepada Allah. Jadi Tuhan seperti apa dan bagaimana itu adalah perihal yang nggak penting menurut Al-Kindi. Dan apa maunya Tuhan ikuti saja dan pasrahlah padanya. Jadi itu dalam teori negasinya Al-Kindi. Kemudian Al-Kindi pun punya anggapan atau punya ide tentang dalil adanya Tuhan. Jadi ini unik menurut Al-Kindi. Jadi Al-Kindi saat itu mungkin memahami bahwa alam semesta ini diciptakan, ya kan? Diciptakan, kalau dalam versinya Plotinus itu kan alam semesta ini kan ada karena meluber, ya kan? Karena meluber dari sebab pertama kemudian lahir sebab-sebab yang ada. Tapi berbeda dengan pendapatnya Al-Kindi yang disebut itu creation ex nihilo, bahwa alam semesta ini ada dari tidak ada kemudian menjadi ada. Jadi Al-Kindi itu ingin mengatakan bahwa rasanya itu enggak bisa ditangkap oleh logika ketika bahwa kita menganggap alam semesta ini diciptakan oleh Allah yang hari ini ada, yang awal mulanya itu enggak ada. Jadi gambarannya itu seperti orang sulap itu loh. Jadi orang sulap itu kan membuat trik yang semula itu tidak ada kemudian menjadi ada. Itu rasanya kok agak terasa enggak bisa ditangkap oleh akal. Jadi menurut Al-Ghazali itu
bahwa alam semesta ini ada, sebenarnya itu ada yang mengadakannya. Jadi sumbernya alam semesta ini bukan dari tidak ada, jadi sumbernya itu ada. Hanya saja di dalam Al-Quran ada istilah kun, itu hanya sebagai kiasan bahwa Allah itu sangat mudah untuk menciptakan alam semesta. Kalau alam semesta itu mungkin kalau menguraikan dengan berbagai macam perspektif atau gagasan, jadi untuk mudahnya Allah menciptakan alam semesta ini itu hanya cukup kun. Jadi jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi itu sebenarnya untuk memudahkan orang bahwa Allah itu menciptakan segala apa yang ada di dunia ini. Nah,